told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said. Kurang lebih seperti itu. Beda cerita kalau kita nyelonong boy misalnya. Oh, yang penting gua udah dapet ilmu nih, udah dapet link, kabur gitu aja. Oh, itu nggak bagus juga. Karena dunia ini nggak selebar daun kelor. Bisa kita ketemu mantan bos kita di suatu saat, dan itu bisa jadi kendala kalau kita memang keluarnya tidak baik-baik saja gitu. Itu saran saya sih. Jadi sebelum kita keluar, kita persiapkan dulu gitu. Karena memang ya ada enak dan gak enaknya. Itu semua tergantung kita ya. Ngikut orang enak. Enaknya gimana? Pasti digaji guys. Pasti digaji. Meskipun mereka lagi kesusahan, pasti digaji. Gak enaknya gimana? Misalnya, oh jarang ketemu keluarga, sering diocehin gitu kan. Kemudian kalau bosnya pusing, kita yang kena oceh gitu. Itu biasanya kejadian gitu. Ya seperti itu. Jadi memang kalau lebih enak berdiri di kaki sendiri memang benar. Tapi catatannya harus kuat mental. Kenapa kuat mental? Saya bilang pasti ada gagalnya. Nggak ada ceritanya kita langsung berdiri sukses, ternama, ada nama, mudah dapat project. Bullshit. Yakin bullshit. Jadi yang pertama itu meniti karir itu memang perlahan, dari mulut ke mulut, kemudian branding kita bangun. Kemudian kita lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan lainnya silakan. Dapat dari Osing Gaming ya. Cara untuk mendapatkan konsumen gimana Om? Nah, cara untuk mendapatkan konsumen. Sedangkan kita nggak tahu nih mau kita tawarkan kepada siapa kan ya. Jadi caranya adalah promosi gratis tadi guys. Bisa jadi di Instagram, kemudian bisa untuk di Facebook. Jadi tulisannya Anda membutuhkan misalnya kan jasa visualizer yang baik, cepat, akurat, dan harga bersahabat misalnya, hubungi kami. Kemudian kita kasih contohnya. Dan ingat guys, contohnya memang benar-benar desain kita atau visualisasi dari kita ya. Karena banyak kejadian nih kalau di Instagram itu hasil comot-comot gitu. Ujungnya malah jadi benalu. Begitu ada orang yang protes, ini kan desain gua gitu, atau ini kan visual gua, kok lu pakai? Nah itu malahan jadi gagal dapat project kita kalau kayak gitu. Jadi yang pertama dilakukan adalah sebagus mungkin kita berikan portfolio, di upload di Behance dulu. Kemudian untuk cara menggait konsumen yaitu dengan rajin upload promosi di media sosialnya gitu. Bisa di YouTube, bisa di YouTube Short, bisa di Instagram. Nggak perlu berbayar ya guys, nggak perlu. Kecuali kita memang udah ada budget untuk itu gitu. Dalam artian udah ada penghasilannya yang tetap gitu. Oke lah kita keluarkan. Kalau saya sih selama ini ya sudah cukup kurang lebih 7 tahunan lah pakai website gitu. Kemudian sekarang udah pakai Behance aja. Jadi kalau ada klien misalnya by WA, Pak minta contohnya dong. Udah kita kasih link Behance saja. Jadi dia bisa zoom se-zoom-zoomnya gitu. Itu nggak pecah kualitasnya. Kemudian kita berikan juga misalnya kalau kita ada brand di YouTube, ya kita berikan saja misalnya animasinya contohnya gimana Pak, yang low resolusi gimana, yang 4K gimana gitu.
kita kasihin juga. Nah, jadi dia orang yang milih, oh Pak, yang 4K aja deh gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Kemudian melanjutkan dari pertanyaan selanjutnya. Muhammad Zulfikar 1092. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Untuk spek laptop, install Lumion 10 dan 11 Enscape, bagusnya kelas low budget untuk nggak lelet. Oh gitu. Kalau saya sih memang nggak menggunakan laptop ya guys. Tapi kalau browsing gitu dengan beberapa referensi dari kawan, itu Legion 5 Pro udah cukup gitu. Jadi udah sangat cukup untuk ngehandle kerjaan 3D visual. Dalam artian yang animasi-animasi kecil itu masih bisa lah. Tapi kalau untuk jangka panjang saya sarankan desktop atau PC. Karena bagaimanapun hebatnya laptop, jebol kalau untuk animasi hitungannya harian yang nggak dimatikan gitu. Misalnya rendernya 7 hari, wah itu siap-siap aja jebol laptopnya. Beda dengan PC, kalau PC kuat. Apalagi memang kita motherboardnya yang memang dihususkan misalnya yang seri Gigabyte atau Asus yang versi tinggi gitu ya. Itu aman sih. Jadi kalau pengalaman saya pakai laptop, jebol. Walaupun VGA-nya kenceng, RAM-nya kenceng, itu nggak ngaruh, tetap jebol. Nah, ini ada yang bertanya dari Noval Kusni Kurniawan. Kalau untuk penyajian produk, gimana Bang? Apakah dalam bentuk buku atau file? Ini saya berdasarkan pengalaman ya. Kalau zaman dulu ya, di bawah tahun 2018, itu bentuknya buku. Bentuknya buku, jadi kita buka gitu, buku tebal gitu, jadi udah kita buat semacam majalah seperti itu. Ini hasil-hasilnya. Nah, kalau dunia digital sekarang lebih praktis. Hanya link file yang sudah kita jabarkan dari tadi. Bisa dari link YouTube, bisa dari link IG, atau bisa dari Behance. Itu udah sangat cukup gitu. Karena kita nggak memungkinkan kita cetak buku sebanyak mungkin gitu untuk kita tebar gitu, itu ngabisin anggaran juga. Cukup lebih praktis kita kasih linknya, ini Pak untuk kualitas resolusi terbaik dari kami misalnya, Behance. Kemudian untuk YouTube-nya ini Pak gitu. Itu lebih sangat mudah dan menghemat waktu juga. Kemudian bisa diteruskan mereka ke rekanan yang lain gitu. Jadi sangat cepat dan lebih akurat. Lalu pertanyaan selanjutnya ya, dari Abbas. Izin bertanya Pak Yoga, apa saja tahapan alur kerja Pak Yoga? Dimulai dari dapat project sampai penyerahan produk. Misal, survei lokasi, basic design, dan lain-lain. Oke, di sini menarik juga ya guys. Mudah-mudahan sih ini untuk yang lain juga kebagian dapat ilmu ya. Ini tahapan project. Yang pertama, kira-kira apa guys?
Jadi belum tentu survei ya guys ya, jangan salah. Jangan salah. Kalau survei lokasi, ini ingat baik-baik. Ada dana keluar. Misalnya, biasanya survei lokasi itu lanjutnya pengukuran. Ini perlu diingat. Jadi belum tentu survei lokasi adalah tahapan utama. Kalau saya pribadi, pendekatannya adalah bertemu calon klien, menyerahkan penawaran jasa. Dengan catatan juga ini ya guys. Ini kalau deket. Kalau deket, kalau tidak, kalau jauh misalnya dia di luar Lampung gitu atau luar daerah kita, itu cukup penawaran jasanya dulu. Penawaran jasanya dulu. Ingat ya. Bukan survei lokasi dulu. Penawaran jasanya dulu. Yang kedua, deal project dulu. Deal project. Dapet DP. Kenapa dapat DP? Posisinya kita memang mengharuskan ada DP sebelum kita turun untuk pengukuran. Seperti itu. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu, tenaga, dana, padahal belum deal project. Itu bisa mati konyol. Mati konyol. Baru nomor 3, setelah dapat DP dan projectnya sudah deal tentunya, baru kita langsung pengukuran. Jika tidak ada data ukur, ingat ya. Kalau udah ada data ukurnya nggak perlu kita ukur lagi guys. Kita percayakan saja gitu. Kemudian yang nomor 4, apa kira-kira? Kalau untuk saya pribadi, visual. Jadi ini berbarengan dengan tentunya visual design ini udah Denah udah oke dulu ya. Jadi cukup Denah oke, langsung ke visual. Karena Denah tampak, biasanya kan Denah tampak gitu. Tapi kalau tampaknya secara 2 dimensi atau hitam putih, itu rata-rata konsumen sih nggak ngerti guys. Jadi kita langsungkan ke visualnya aja gitu. Jadi setelah Denah, oke Pak Yoga, langsung kita buatkan visual. Begitu visual oke, baru di sini kita lanjut gambar kerja. Nah, tahapannya ini. Jadi yang pertama kita bertemu calon klien, kemudian menyerahkan penawaran jasa. Jika
dia berada di sekitar kita. Kemudian deal project dapat DP. Kemudian ada yang bertanya, DP-nya berapa persen bang? Nah, ini pertanyaan bagus juga ya. DP-nya 50%. Loh, kok 50% banyak banget? Nggak bakal deal dong bang. Itu dia. Hanya orang yang bersungguh-sungguh yang bakal bisa dapat DP 50%. Dalam artian gini, sebelum mereka melihat untuk DP-nya, di dalam pertemuan kita menyerahkan penawaran jasa, tentu mereka bertanya. Apa yang mereka tanyakan? Salah satunya, apa saja yang sudah dikerjakan? Minta lihat hasilnya, seperti itu. Kemudian dari tahun berapa mulai jadi perencana? Kemudian siapa saja nih orangnya yang memang biasanya terkenal di daerah itu misalnya. Misal. Nah, di tahap pertama ini jika kita memang bisa menarik hatinya si calon klien, itu mudah guys dapat 50% ini. Itu tadi pentingnya brand. Jadi jika udah ada brand, mereka yakin. Tapi jika ini peruntukannya misalnya kita masih levelnya baru bertahap, masih perorangan misalnya, tentu akan sangat sulit mendapatkan DP 50%. Tetapi perlu kita garis bawahi, DP ini adalah tingkat keseriusan dari klien kita. Jadi jangan sampai DP-nya 5%, 10%, jangan. Minimal kalau bisa di 30%. Minimal ya guys. Lebih bagus DP 50%. Dan jangan salah, justru ada juga klien saya yang minta langsung dilunasin, malah ada gitu. Udah pak, langsung 100% aja. Bisa, jadi bukan DP, malah pelunasan jatuhnya. Saking dia udah percaya kita gitu. Kebetulan itu memang masih ada kaitan dengan sanak famili kita gitu, yang memberitahukan bahwa ini abang saya bisa, itu bisa seperti itu. Jadi bukan DP malah langsung pelunasan. Nah, balik lagi kenapa bisa DP 50%? Ini waktu kita bertemu, kita harus mengeluarkan jurusnya kita. Kelebihan kita, kemudian apa yang kita pernah capai, pencapaian kita, dan apa yang kita punya. Seperti itu. Yang pertama misalnya, kalau kita punya YouTube, Pak ini silakan dilihat hasilnya ada di YouTube. Dan saya juga sudah misalnya, udah lumayan pak subscribernya, misalnya 2000 subscriber gitu. Itu lebih meyakinkan calon klien kita. Oh iya ternyata sudah banyak. Dan kita bisa ngomong, desain bapak juga bisa kita masukkan. Jadi bisa ada kebanggaan tersendiri pak bagi bapak. Jika nanti memang rumahnya sudah selesai kami desain. Bisa jadi seperti itu. Kemudian jika memang kita ada kelebihan lain misalnya, Pak saya pernah desain rumah calon bupati misalnya. Ini misalnya Rangkas Bitung yang mana misal. Tapi kalau saya pribadi sih langsung saya tunjuk aja, Direktur Tripanca rumahnya saya yang desain misalnya gitu. Jelas dia tahu kan. Ternyata orang besar seperti itu yang sudah pernah jadi kliennya Pak Yoga. Terus apa lagi? Pernah desain Mahitam, Pulau Mahitam gitu kan. Di Lampung itu sangat terkenal. Terus apa lagi? Misalnya Akper, Pancabakti Pak, 4 lantai, 2016.
Nah, dengan begitu mereka udah yakin, sangat seyakin-yakinnya. Bahkan kalau kita minta DP 50% pun itu nggak ada masalah. Karena memang real, mau mereka cek pun itu memang real kita yang mendesain. Seperti itu. Jadi jangan juga kita bohong, oh ini rumah presiden saya yang desain, padahal bukan gitu, bukan begitu guys ya. Jadi kelebihan kita memang apa yang pernah kita kerjakan gitu. Terus kalau memang ada kita ikut sayembara itu juga jadi perhatian lebih juga bagi klien kita. Kalau saya sih, saya juara 1 internasional Pak animasinya di D5 Render tahun 2021. Kemudian tahun 2022-nya juara 3 dan juara Influencer Award di D5 Render. Nah, itu real. Nah, jadi si klien ini justru malah ada kebanggaan tersendiri jika rumahnya kita desain. Karena mereka berpikir juga, oh levelnya udah internasional nih Pak Yoga. Seperti itu. Nah, apalagi kalau saya pribadi misalnya, saya tunjukkan misalnya di Udemy misalnya. Ini Pak, Udemy. Ini nama saya, Yoga Binhar. Sudah mencapai studentnya 1250-an gitu. Dan ini real, nggak bisa kita reka-reka kan. Jadi, dengan seperti itu jual harga jual kita melambung gitu, melambung, sehingga mereka malah enggan menawar, apalagi mereka sudah membandingkan dengan yang lain seperti itu ya, arsitek yang lain lah gitu. Meskipun arsitek yang lain namanya lebih besar, kualitasnya gimana nih kan gitu. Oh, dari animasinya, 3D visualnya, terus 360-nya, sampai virtual reality-nya saya ada. Jadi lengkap. Jadi menambah keyakinan klien ini bahwa project yang akan diterima itu nggak bakal kita sia-siain. Nah, keyakinan itulah yang memberikan keleluasaan kita bisa dapat DP 50% ini. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini kayaknya sih sudah beres ya, dan sudah tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin next time mungkin sekitar malam Selasa besok kita buka lagi nanti diskusinya tentang yang lain, misalnya tentang visual animasi kita perdalam bahasannya, itu bisa. Insya Allah nanti saya adakan lagi di jam yang sama. Jadi seperti itu dulu guys ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.